Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aturan agama yang umurnya udah ribuan tahun bisa ketemu sama teknologi keuangan paling canggih di HP kita? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah teka-teki modern yang menarik banget. Kok bisa sih aplikasi di ponsel kita itu ngebolehin kita beli emas dengan cara yang kalau dipikir-pikir harusnya dilarang sama hukum Islam kuno? Coba deh kita lihat, bank-bank syariah sekarang ini nawarin produk yang praktis banget. Cuma beberapa kali tap di layar kita udah bisa beli emas, menyimpannya dengan aman, bahkan bisa dicicil. Semuanya serba instan, gampang dan modern banget kan? Tapi, justru kemudahan inilah yang bikin muncul pertanyaan besar. Nah, ini dia nih intinya. Dalam hukum Islam, transaksi emas itu aturannya spesifik dan ketat banget. Beli emas secara kredit atau tanpa serah terima fisik langsung, secara tradisional itu hal yang dilarang keras. Jadi gimana ceritanya aplikasi digital ini bisa sejalan sama aturan itu? Apa ya landasan hukumnya? Oke, buat jawab itu kita harus mundur sedikit dan lihat akarnya dulu. Kenapa sih emas diperlakukan begitu spesial dalam hukum Islam? Jawabannya itu ada di dalam teks-teks suci yang jadi fondasinya. Ini dia hadis yang jadi landasan utamanya. Coba perhatikan frasa kuncinya. Yadan biyadin, yang artinya secara harfiah itu dari tangan ke tangan. Ini nunjukin dua syarat mutlak. Transaksinya harus tunai dan harus ada serah terima fisik saat itu juga, di tempat yang sama. Nggak boleh ada penundaan sama sekali. Penundaan inilah yang jadi masalah. Ini yang namanya riba nasi'ah. Ini tuh jenis bunga atau keuntungan yang muncul gara-gara ada jeda waktu dalam pertukaran barang-barang tertentu, kayak emas. Jadi, jual emas hari ini, tapi bayarnya bulan depan. Secara tradisional, yaitu dianggap sebagai bentuk riba. Jadi, intinya ada dua tembok besar nih dari aturan klasik. Transaksi harus terjadi di tempat, saat itu juga, alias spot, dan harus ada serah terima fisik. Sekilas, dua aturan ini kayaknya nutup pintu rapat-rapat buat semua produk emas digital. Tapi, ternyata ada kuncinya. Jawabannya datang dari pemikiran seorang cendekiawan modern yang, brilian banget. Beliau ini ngebangun sebuah jembatan intelektual antara aturan kuno tadi dengan realitas perbankan digital yang kita kenal sekarang. Ini dia orangnya, Syekh Ali Jum'ah. Dan latar belakang beliau inilah kuncinya. Beliau bukan cuma ahli hukum Islam terkemuka dari Al-Azhar, tapi juga punya gelar di bidang perdagangan. Kombinasi langkah ini yang bikin beliau punya kacamata yang unik. Beliau bisa ngelihat seluk-beluk keuangan modern, tapi di saat yang sama juga paham banget maksud terdalam dari teks-teks hukum klasik. Dan terobosan pemikiran Syekh Ali Jum'ah itu berpusat di satu pertanyaan yang sangat mendasar yang mengubah segalanya. Apa sih sebenarnya status emas di dunia modern saat ini? Nah, ini dia momen ahanya. Syekh Ali Jum'ah berargumen kalau status emas itu udah berubah secara fundamental. Dulu, emas itu thaman, uang itu sendiri. Tapi di era modern, setelah dunia ninggalin standar emas, statusnya turun jadi sila, sebuah komoditas biasa, sama kayak minyak, gandum, atau tembaga. Logikanya gampang. Kalau emas bukan lagi uang, ya aturan super ketat yang berlaku untuk pertukaran uang jadi nggak relevan lagi dong. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kalau emas cuma barang dagangan, ya berarti menjualnya secara kredit sama aja kayak nyicil mobil atau rumah. Aturan riba nasyah jadi nggak berlaku, karena ini bukan lagi transaksi uang ditukar uang, tapi uang ditukar barang. Oke, argumen tadi berhasil mecahin masalah cicilan emas. Tapi kan masih ada satu rintangan lagi. Syarat dari tangan ke tangan. Gimana coba caranya ada serah terima fisik lewat aplikasi HP? Nah, disinilah bagian kedua dari solusi jenius ini bekerja. Di sini masuklah konsep hukum jenius lainnya. Takabut hukmi, atau gampangnya, kepemilikan konstruktif. Ini adalah ide di mana kepemilikan secara hukum dianggap setara dengan kepemilikan fisik. Jadi, pencatatan transaksi di buku besar bank yang aman dan terregulasi itu udah dianggap sebagai serah terima yang sah. Jadi, begini cara kerjanya di lapangan. Pas kamu tekan beli, uang kamu langsung dipotong. Tepat di saat itu juga, bank secara hukum mengalokasikan sejumlah emas fisik yang ada di brankas mereka khusus buat kamu. Jadi, saldogram yang muncul di aplikasi kamu itu bukan angka virtual. Itu adalah bukti kepemilikan sah atas emas beneran yang tersimpan aman. Dan kita bisa lihat dua ide brilian ini beraksi di produk nyata dari Bank Syariah Indonesia. Coba lihat tabel ini. Produk cicil emas mereka bisa ada karena emas dianggap sebagai komoditas. Sementara itu, produk tabungan emas yang memungkinkan kita jual beli instan jadi sah berkat konsep kepemilikan konstruktif. Dua masalah klasik dipecahkan oleh dua solusi modern yang elegan. Tentu aja, inovasi sebesar ini nggak mungkin datang tanpa perdebatan. Yuk kita lihat sisi lain dari argumen ini dan apa artinya bagi masa depan keuangan syariah.
Penting nih buat dicatat, nggak semua ulama setuju loh. Para kritikus berpendapat kalau status emas sebagai uang itu sifatnya melekat dan abadi, nggak bisa diubah oleh zaman. Buat mereka, menjual emas secara kredit ya akan selamanya jadi riba, nggak peduli sistem ekonominya berubah. Pada dasarnya, ini adalah pertarungan klasik antara interpretasi literal yang kaku dan adaptasi kontekstual yang dinamis. Dan buat buktiin kalau pendekatan ini bukan sekedar menghalalkan segalanya, coba deh bandingkan dengan fatwa awal tentang Bitcoin. Kenapa emas digital diizinkan, sementara kripto pada awalnya dilarang? Kuncinya adalah kepastian dan perlindungan. Emas digital ini didukung oleh aset fisik yang nyata dan diawasi regulator. Sebaliknya, kripto waktu itu dianggap nggak punya aset dasar, nggak diatur dan penuh spekulasi. Ini nunjukin kalau tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas dan melindungi nilai, bukan cuma melonggarkan aturan. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Kisah emas digital yang halal ini bukan cuma soal keuangan, tapi tentang sebuah tantangan yang jauh lebih besar. Saat inovasi teknologi bergerak lebih cepat dari tradisi, gimana caranya kita menafsirkan kembali prinsip-prinsip kuno untuk dunia yang sama sekali baru, yang bahkan nggak pernah terbayangkan oleh para pembuatnya? Ini adalah pertanyaan yang akan terus membentuk masa depan kita.